ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila rabbina wa ummatina wa masyayikhina wa khususan ila anwar Muhammadin sallallahu alaihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masih kita membahas penjelasan dari bait yang ke-10 ya. Bil jarri wat tanwini wan nida wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, dalam syair ini bait yang ke-10 ini menjelaskan tentang tanda daripada isim. Untuk kita bisa tahu kalimat yang ada di dalam kitab ini atau dalam Quran atau dalam bahasa Arab, kita bisa tahu ini adalah isim tentu dengan beberapa tanda. Salah satu dari tanda isim itu yang pertama adalah al-jar. Nah, jar di sini mencakup atau penyebab jarnya di situ ada 3. Yang pertama jarnya bil harfi dengan kemasukan huruf, yakni tentu huruf jar. Terus yang kedua jarnya itu dengan idhofah, mudhof ilaih. Dan yang ketiga jarnya itu dengan sebab tab'iyah, mengikut. Nah, contohnya seperti marartu bi gulami Zaidin al-Fadil. Nah, di dalam kalimat ini ada kalimat yang jar di situ, artinya berbaris bawah. Baris bawahnya kenapa? Nah, ada 3 sebab. Yang pertama, kalimat yang dijarkan dengan sebab huruf. Contohnya seperti bi gulami ya. Jadi bi gulami, mi dibaca kasroh karena kemasukan huruf jar, yakni huruf ba. Nah, terus kalimat yang kedua yakni Zaidin ya. Zaidin ini dijarkan dengan sebab dia menjadi idhofah ya. Gulami mudhof, Zaidin mudhofun ilaih. Wa alamatu jarrihi kasratun zahratun. Nah, terus yang ketiga al-fadili. Al-fadili diharokati kasroh atau hukumnya jar. Karena apa? Karena dia menjadi na'at ataupun sifat. Nah, ini disebut at-tab'iyah, dia mengikut ya. Nah, maka 3 kalimat ini sebagai contoh daripada tanda isim dengan jar. Jar bisa dengan huruf, dengan idhofah, dan dengan tab'iyah. Nah, tanda isim yang kedua adalah tanwin. Nah, tentu tanwin yang masuk kepada isim ada 4. Apa yang pertama? Tanwin tamkin. Apa artinya tanwin tamkin? Yakni tanwin yang masuk kepada isim yang mu'rab. Tentu mu'rab itu artinya kalimat isim yang bisa berubah akhirnya ya. Ketika masuk amil nanti bisa berubah akhirnya. Artinya perubahannya itu
bisa nanti rofa, bisa nasab, bisa khobar, tergantung amilnya itu. Ya. Nah, mu'rabnya di situ bisa nanti entah bentuknya ma'rifat atau nakirah. Misalnya ma'rifat Zaidun. Ya. Nah, di situ ada tanwin pada lafaz Zaidun. Ya. Nah, atau rojulun nakirah, rojulun ada tanwinnya. Nah, itu tanwin tamkin masuk kepada isim mu'rab yang bisa berubah akhirnya. Contohnya seperti Zaidun dan rojulun. Nah, yang kedua, tanda daripada atau pembagian tanwin namanya tanwin tankir. Apa tanwin tankir? Yakni tanwin yang masuk kepada isim yang mabni. Jadi yang dibahas ini isim bukan fi'il, ya. Maka tanwin yang masuk pada isim. Nah, isim yang bagaimana? Yang mabni. Kalau yang mu'rab yang berubah akhirnya itu namanya tanwin tankir. Sedangkan kalau isim yang mabni, nanti tanwin yang masuk kepada isim mabni disebut dengan tanwin tankir. Nah, apa fungsi daripada tanwin yang masuk pada isim nakirah itu? Ya. Farqon, ya, sebagai pembeda antara kalimat yang ma'rifat dan yang nakirah. Misalkan contoh, marartu bi sibawaihi. Aku berjumpa dengan sibawaihi. Nah, kalau tidak ada tanwin maka itu makrifat, maksudnya Imam Sibawi. Ya. Nah, tapi kalau ditanwinkan bi sibawaihi, ya, tentu sifatnya nakirah, ini Sibawi yang mana? Nah, intinya kalau ada isim mabni, ya, artinya isim mabni itu akhirnya tetap harokatnya, ya, walaupun amilnya mau amil rofa nasab tidak bisa berubah. Nah, ketika nanti dalam kondisi nakirah, maka tanwin. Kalau ma'rifat maka tidak bertanwin. Nah, ini, ya. Ayat ketiga, tanwin yang khusus masuk pada isim disebut dengan tanwinul muqabbalah. Artinya sebagai pembanding. Ya. Nah, tanwin muqabbalah ini masuk pada jamak muannatsis salim. Nah, intinya gampang, penting tanwin di jamak muannats salim itu, ya, namanya tanwin muqabbalah. Ayat keempat, tanwin iwad. Apa artinya tanwin iwad? Tanwin yang berfungsi untuk mengganti. Nah, mengganti apa? Nah, ini nanti dibagi tiga, ya. Iwadun anil jumlah, iwadun anil isim, wa iwadun anil huruf. Nah, apa maksud iwadun anil jumlah? Sudah dicontohkan kemarin, ya, di dalam ayat wa antum hina izin tanzurun, dan kalian hina izin ketika itu, ya, tanzurun engkau menyaksikan. Nah, hina izin tanwin pada kata zin itu, hina izin. Tanwin apa di situ? Ya. Nah, tanwin itu mengganti dari jumlah. Kalau sudah bah jumlah berarti minimal dia tersusun dari fi'il fa'il atau mubtada khabar atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'iliyah. Ya. Hina izin, ketika itu, ketika apa? Nah, maka kalau ditampakkan apa? Hina id balaghatir ruhul hulqum. Ketika ruh itu sampai di kerongkongan.
Wa antum, dan kalian, hina izin, ketika ruh itu sampai di kerongkongan, tanzuruna, seperti itulah. Nah, jadi tanwin pada hina izin asalnya hina iz, ya. Tapi karena tanwinnya di situ adalah tanwin iwad sebagai pengganti dari jumlah. Nah, yang kedua ada tanwin iwad anil ismi. Contohnya seperti apa? Kullut qaimun. Nah, di situ tanwin yang ada pada lafaz kullun itu sebagai pengganti dari isim. Apa isim yang dibuang di situ? Insanin. Kullu insanin qaimun. Nah. Yang ketiga, iwadun anil huruf. Pada contoh jawarid wa gawasyid, ya. Baik itu dalam kondisi rafa atau jar. Nah, misalnya haula'i jawarin. Nah, ini kan dalam kondisi rafa, haula'i jawar, wa marartu bi jawarin. Nah, dalam kondisi rafa jawarin. Nah, yang mana asalnya di situ adalah iya, ya. Tetapi iya-nya ditiadakan, diganti dengan tanwin, maka tanwin itu sebagai pengganti huruf. Nah, yang keempat ini adalah tanwin yang khusus masuk kepada isim, ya. Nah, yang selanjutnya wa tanwinut tarannumi, ya. Ada namanya tanwin tarannum. Nah, tentu tanwin ini dia tidak khusus ke isim, tetapi bisa masuk ke isim atau ke fi'il. Wa huwa allazi, dan yaitu tanwin tarannum ini, ya, yalhaqu al-qawafiyah al-mutlaqatah, yakni bertemu atau berhubung al-qawafiyah, yakni pada qawafi, akhir daripada bait syair. Jadi tanwinnya di sini tarannum itu nanti menyesuaikan irama daripada syair itu dan di akhir bait, ya. Al-mutlaqah, yang mana hurufnya itu dia masih hidup, ya, huruf hidup. Bi harfi illatin, dengan huruf illat. Kaqaulihi, seperti ucapan Tuan Musannif, akilli al-lauma azila wal itaban. Nah, syahidnya di situ wal itaban. Wa quli in asabtu laqad asaban. Nah, itaban, asaban, itu kan qawafi akhirnya, ya. Nah, itaban itu asalnya dari kata al-itabah, ada alif di akhirnya, huruf ilah, itabah. Nah, di yang kedua, bait yang kedua, laqad asoba, ya. Ba itu kan huruf disebut mutlaqah karena dia hidup. Nah, setelahnya itu ada huruf ilah, ya. Maka ditarannumkan atau ditanwinkan. Nah, tanwin ini ya suara nun mati, ya. Nah, ditulis nun mati di situ menjadi wal itaban. Nah, seperti tanwin itu, ya. Tapi ini jarang kita temukan karena ini khusus di syair-syair, ya. Makanya di dalam kitab ini tidak dicantumkan nomor-nomornya, ya. Kalau tadi mulai dari tankir, muqabalah, iwat, itu khusus ke isim. Faji'a, maka didatangkan bit tanwini, dengan tanwin, badalan, sebagai pengganti, minal alifi, dari alif. Jadi minal alifi, dari alif yang asalnya tadi apa? Asoba, ya.
atau aitaba itu ada alifnya, itu dibuang, diganti dengan tanwin li ajli tarannumi, ya. Untuk tarannum, ya apa istilahnya, liku suara panjang syairnya, keindahan syair. Kakaulihi, seperti perkataannya Tuan Musa'ib, azifat tarahulu goyro annarika bana lama tazul birihalina wakaan kodin. Nah, syahidnya di situ di wakaan kodin. Nah, ini juga contoh daripada tanwin apa? Taron. Wa tanwinul goli. Yang selanjutnya tanwin goli. Wa asbatahu al-akhfash, dan menetapkan akan itu tanwin goli al-akhfash oleh Imam Akhfash. Wa huwa allazi, dan yaitu tanwin goli itu yalhaqu al-qawafiyah al-muqayyidah, yang berhubung itu tanwin goli, ya, kepada qawafi atau akhir syair al-muqayyidah, muqayyadah, ya. Kalau tadi mutlaqah, ini muqayyadah, yang mati, ya. Kaqaulihi wa qatimil a'maki khawi al-muhtarakin. Asalnya al-muhtarak, ya, ditambah apa? Tanwin, yang disebut tanwin goli atau ziyadah, tambah, ya, tambahan. Maka ini disebut tanwin goli. Ini juga di syair-syair. Wa zahiru kalamil musannif, dan adapun penjelasan, ya, atau zahirnya kalam musannif, anna tanwina, bahwasanya tanwin kulluhu, semuanya tanwin, min khawasil ismi, daripada ciri khusus isim. Jadi secara zohir, ya, artinya zohir itu ya secara penampakan, gitu, ya, secara kenyataan atau penjelasan teks daripada tulisan Tuan Musannif di awal, bahwa tanwin itu semuanya min khawasil ismi, dari tanda-tanda khusus isim, ya. Walaisa kadzalik, namun tidaklah seperti demikian itu. Jadi seolah-olah dalam zahirnya bahwa tanwin itu semuanya yang sudah disebutkan tadi, mulai dari tamkin sampai al-ghali, itu adalah tanda-tanda khusus isim, min khawasil isim. Tapi ditegaskan walaisa kadzalik, bukan seperti yang demikian itu, artinya bukan tanwin itu khusus tanda isim. Balil ladzi yahtassu bihi, akan tetapi yang khusus bihi dengannya itu tanwin al-ismu, isim, innama, hanya saja, huwa, artinya yang masuk kepada isim yang khusus itu tanwinut tamkini, yakni tanwin tamkin, wa tankiri, tankir, wal muqabalati, wal iwadi. Yang empat ini dia khusus isim. Wa amma tanwinut tarannumi wal ghali, ya, adapun tanwin tarannum dan ghali yang dua terakhir tadi, fayakunani, maka adalah keduanya itu fil ismi, ya, bisa masuk pada isim, wal fi'li, dan juga pada fi'il, wal harfi, dan contoh yang masuk pada isim tadi
yakni pada kalimat itaban itu ya. Kalau fi'il asobat huruf qadin itu. Nah, itu tanwin, taronnum dan alqoli itu masuk pada tidak hanya isim, fi'il juga bisa, huruf juga bisa, tapi jarang. Wa min khawasil ismi, dan sebagian dari tanda khusus isim. Penjelasan dari bait syair yang ke-10, bil jarri wat tanwini wan nida. Nah, yang ketiga jar sudah, tanwin sudah, yang ketiga sekarang an nida'u. Nah, umpama ya Zaidu, wal alifu wal lam. Penjelasan tentang nida singkat, sebenarnya luas sekali pembahasan tentang nida ini. Belum lagi huruf-hurufnya, i'rabnya, jika dia bertemu dengan isim nakirah atau mufrad dan seterusnya ya. Wal alif wal lam ya. Dan tanda khusus juga pada isim adalah masuk alif dan lam. Nah, seumpama ar-rajul wal isnadu ilahi, dan juga selanjutnya isnad ilahi, musnad. Nah, seumpama Zaidun qaimun. Jadi ada namanya musnad, ada namanya musnad ilaih. Musnad ilaih yakni sesuatu yang disandarkan kepadanya, bisa berupa sifat atau bisa berupa keadaan atau informasi atau pekerjaan. Misalnya Zaidun, dia musnad ilaih. Apa disandarkan kepada Zaidun itu? Qaimun. Zaid itu berdiri. Makanya musnad ilaih itu bisa pada mubtada atau pada fa'il. Ya. Ya. Doroba Zaidun atau qoma Zaidun. Nah, Zaidun ini sebagai fa'il musnad ilaih, disandarkan kepada Zaidun ini apa? Nah, pekerjaan berdiri. Makanya tertibnya atau disebut kalam yang sempurna, minimal dia terdiri dari min ruknaini asasiyaini, dari dua rukun yang menjadi dasar ya. Fi'il fa'il atau mubtada khabar. Karena tidak akan mungkin satu kalimat ya, kalimat tok satu tidak akan bisa menjadi kalam. Fa ma'nal bait hasala lil ismi tamyizun 'anil fi'li wal harf. Maka adapun makna bait ya, bait yang apa tadi, bil jarri ya, dan seterusnya, hasala ya, bisa hasil lil ismi, bagi isim ya, tamyizun yakni membedakan anil fi'li wal harfi, dari fi'il dan huruf. Artinya makna syair tadi itu ada tanda isim yang mana bisa membedakan isim itu dengan fi'il dan huruf. Seperti apa? Bil jarri, dengan jar, wat tanwini wal nida wal alifi wal lami wal isnadi ilaihi ay al ikhbaru anhu. Wasta'mal al-musannifu, dan menggunakan atau memakai al-musannifu oleh tuan musannif al ya, dalam syairnya menggunakan al bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Maka al alifi wal lam, di tempat alif dan, maksudnya alif ya, alif dan lam. Waqad waqa'a zalika, dan sungguhnya melakukan zalika, yang demikian itu, fi ibarati, pada ibarah penjelasan, ba'dul mutaqaddimin, yakni oleh sebagian ulama-ulama nahwu yang terdahulu. Jadi istilah penggunaan
dari al itu sudah, ibarah ini sudah dipakai sebelumnya. Siapa itu? Wahwal Khalil, ya Imam Khalil. Wasta'mal al-musannifu, dan musannifun menggunakan istilah musnad, ya. Wa musnadin, makanal isnad lahu, tempat isnad lahu. Jadi intinya istilah itu digunakan atau maknanya musnad ya isnad lahu, ya. Atau musnad ilah. Nah, jadi kesimpulannya di bait syair yang ke-10 itu penjelasan tentang tanda khusus daripada isim. Yang ke-11, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan fi'lun yang jali. Nah, ini tanda-tanda daripada fi'il. Bita dengan huruf ta, fa'alta pada kalimat fa'alta, wa atat, dan tak yang ada pada atat, wa yaf'ali, dan ya yang ada pada if'ali, wa nuni akbilan, dan nun yang ada pada kalimat akbilan. Fi'lun, tanda fi'il yang jali, yang tampak jelas. Jadi di bait yang ke-11 ini menjelaskan tentang tanda-tanda daripada fi'il. Untuk lebih jelasnya, tentu kita membaca keterangan, ya, dari syair yang ke-10 ini. Summa zakarul musannifu, kemudian menyebutkan oleh tuan musannif annal fi'la, bahwasanya fi'il yang tazu berbeda anil ismi, dari isim, wal harfi, dan huruf, bina fa'altu, yakni kalimat yang ada pada contoh fa'altu atau fa'alta. Ini bita fa'alta wa atat, atau bita fa'altu, atau bita fa'alti, apapun itu, yang penting itu di situ taknya yang maksudnya, di situ tak yang mutaharrik. Fa'altu misalkan, wal muradu biha, dan adapun yang dimaksud, ya, biha dengannya, maksudnya ha yang ada pada ta itu, ya, dengan kalimat fa'altu itu, yakni ta'ul fa'ili, yang disebut dengan ta fa'il. Makanya kalau kita i'rab paling singkat fa'altu fi'lun wa fa'il. Fa'ala ini fi'ilnya, tunya sebagai fa'il. Wahia, dan yaitu tak fa'il itu, al-madmumatu, dibaca domah, lil mutakallimi. Kalau dibaca domah menunjukkan mana mutakallim, yakni orang yang berbicara. Berarti aku, fa'altu, aku berbuat. Ini nahu fa'altu. Wal maftuhatu lil mukhatabi, dan adapun huruf tak yang dibaca fathah, ya, lil mukhatabi, tujuannya itu kepada orang yang diajak bicara, berarti orang kedua. Apa contohnya? Tabarokta atau fa'alta. Tabarokta. Wal maksuratu lil mukhatabati, sedangkan maksurah dibaca kasroh taknya itu menunjukkan lil mukhatabati, untuk perempuan yang diajak bicara. Fa'alti, engkau perempuan. Wa yamtazu aidon,
Ya. Jadi yang pertama kita bisa tahu bahwa tanda yang membedakan fi'il dengan isim dan huruf adalah kemasukan ta. Ya. Ta di situ adalah ta fa'il, yang mana ta fa'il di situ pada fi'il madi. Itu dhamir rafa' mutaharrik. Fa'altu, apa lagi? Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Selanjutnya ciri daripada fi'il, ya, tanda fi'il, wa yamtazu aidan, dan yang membedakan pula, artinya fi'il dengan isim dan huruf, bita'in, dengan tak atat yang ada pada kalimat atat, ya, berarti tak taknis. Wal muradu biha, dan adapun yang dimaksud biha dengannya, yakni dengan tak yang ada pada atat itu adalah ta'ut ta'nisis sakinah, yakni tak taknis yang mati. Nahu nikmat wa bi'sa, nikmat wa bi'sa. Fahtarazna bisakinati anil lahiqati lil asma'i. Fahtarazna, maka mengecualikan kami, ya, bisakinah, dengan tak yang berharokat sukun, anil lahiqati lil asma'i, yakni yang masuk kepada isim, karena nanti ada tak yang sukun yang masuk kepada kalimat isim. Fa inna, maka bahwasanya tak itu, ya, al-lahiqah lil asma itu, takunu, adalah tak tersebut mutaharriqah, tak, ya, adalah berharokat, biharokatil i'rabi, dengan harokat sesuai i'rabnya. Artinya ketika nanti kalimat tersebut statusnya sebagai i'rab rafa, maka di i'rab rafa. Kalau nasab, di i'rab nasab. Seperti hazihi muslimatun. Berarti ini susunan mubtada khobar. Maka tak di situ, ya, sesuai i'rabnya, diharokati dhammah karena menjadi khobar. Wa ra'aitu muslimatan wa marartu bi muslimatin. Tak ini itu bukan tak yang menjadi ciri ataupun yang masuk kepada fi'il. Wa minal lahiqati lil harfi, dan juga dikecualikan tak yang masuk pada huruf, karena nanti ada tak yang menjadi yang ada di dalam kalimat huruf itu. Seperti apa? Nahu lata, ini kan ada taknya. Warubbata, wasummata. Nah, itu ada tak semua, tapi itu masuk kepada kalimat huruf. Wa amma taskinuha, dan adapun mensukunkannya, tak yang ada pada rubata sumata itu, ya, ma'aruba wa summa faqalilun, hukumnya sedikit. Nahu rubat wa summa, nah ini jarang. Wa yamtazu aidan, dan berbeda pula, artinya tanda fi'il yang membedakan dengan isim dan huruf, ini biyain, dengan ya.
fi if'ali, ya, pada wazan if'ali. Jadi ya yang ada pada kalimat atau wazan if'ali. Walam yakul ya'ud dhamir, dan tidak dikatakan ya pada kalimat if'ali itu adalah ya dhamir, tetapi disebut dengan ya fa'il, ya. Bukan disebut ya dhamir. Nah, kenapa? Li'anna hazihi, karena bahwasanya ya dhamir tadkhulu fiha, masuk fiha padanya, ya dhamir itu ya ul mutakallim, ya mutakallim. Jadi maksudnya ya dhamir itu ya maknanya ya mutakallim. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini kan yang wahya lah, nanti contohnya ada, ya. Seperti akromani, ya. Wahya dan yaitu ya mutakallim la takhtassu bil fi'li, tidak tertentu kepada fi'il. Jadi ya mutakallim itu bukan termasuk ya yang khusus masuk kepada fi'il. Makanya ya yang masuk kepada fi'il itu disebut ya fa'il. Bal takunu fihi, akan tetapi adalah ya mutakallim itu terkadang, ya, takunu kan fi'il mudhari, kadang-kadang, fihi masuk juga kepada fi'il. Tapi ya mutakallim itu bukan menjadi tanda khusus fi'il, tetapi bisa juga masuk kepada fi'il, tapi tidak menjadi tanda khusus. Seperti apa? Contohnya seperti akromani, ya. Jadi akroma fi'lun madi, ya. An-nunu lil wiqayah. Jadi ya di sini sebagai maf'ulnya mutakallim. Nah, jadi ya di sini sebagai ya mutakallim. Akromani, dia telah memuliakanku. Aku berarti mutakallim dan masuk juga kepada fi'il, tapi tidak menjadi tanda khusus kepada fi'il. Tapi kalau ya fa'il, itu sudah pasti menjadi kekhususan di dalam fi'il, seperti wazan if'ali, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'uli. Nah, itu ya. Itu ya fa'il, menunjukkan perintah kepada seorang perempuan. Wa fil ismi, nah ya mutakallim ini pun juga bisa masuk kepada isim, seperti gulami, ja'a gulami, ja'a fi'lun madi mabniun ala fathatin zahiratin fi gulami fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi disebut mi karena di situ ada kemasukan ya mutakallim. Gulami mudhaf wa ya mutakallim sampai selesai.
Nah, intinya di sini adalah ya mutakallim ini di samping masuk kepada fi'il, masuk juga kepada isi. Wa fil harfi, nah ya mutakallim ini pun juga bisa masuk kepada huruf. Nah, seumpama ini, inna ditambah ya mutakallim jadi ini, huruf inna, harfu taukid, sesungguhnya aku, atau inna lillahi, inna ditambah na, sesungguhnya kami. Bi khilafi ya if'ali, dengan berbedanya ya yang ada pada kalimat if'ali. Jadi yang dicontohkan di sini di dalam syair ini ya, bita fa'alta, tak yang ada pada fa'alta, ini ciri daripada fi'il, khususnya fi'il madhi ya. Wa atat, dan juga tak yang ada pada kalimat atat, itu juga khusus masuk pada fi'il madhi ya. Wa ya if'ali, dan ya yang ada pada kalimat if'ali, ini fi'il amr, dan khusus ya di situ masuk pada fi'il ini, yakni ya fa'il. Nah, nanti ada ya itu tapi bukan khusus masuk kepada fi'il, yakni ya yang ada pada mutakallim itu ya. Seperti contoh akromani ya, atau gulami. Makanya dia disebut dengan ya fa'il, bukan ya domir. Karena ya domir ini nanti sudah diambil istilahnya oleh ya mutakallim. Fa innal murada biha, maka sesungguhnya yang dimaksud biha dengannya, artinya dengan ya yang ada pada kalimat if'ali itu ya fa'ilah, yakni ya fa'il. Ala ma taqaddama, atas apa yang sudah terdahulu. Wahia, dan yaitu ya, maksudnya yaitu ya fa'il ini ya, la takunu illa fil fi'li, tidak ada itu ya fa'il illa fil fi'li, melainkan pada fi'il. Jadi khusus ya fa'il ini masuk kepada fi'il. Beda dengan ya domir atau ya mutakallim, itu masuk juga kepada fi'il, masuk pada isim, masuk juga pada huruf. Wa mimma yumayyizul fi'la, dan sebagian sesuatu yang membedakan fi'il. Jadi yang membedakan fi'il dengan isim ya, atau dengan huruf, yakni nunu, yakni huruf nun, di mana akbilan, yakni pada kalimat akbilan ya, atau nun yang masuk pada fi'il amr ya, akbil. Wal muradu biha, dan adapun yang dimaksud biha dengannya, yakni dengan nun yang masuk pada contoh akbilan, nunut taukidi, adalah nun taukid. Khafifatan kanat aw sakilatan, entah itu yang nun taukid khafifah atau sakilah. Intinya nun taukid itu nanti masuk ya, kepada fi'il, dan ini merupakan tanda khusus kepada fi'il, itu dimasuki oleh nun taukid. Fal khafifatu nau qouli ta'ala la nasfa'an bin nasiyah. Ini la nasfa'an ya,
niscaya kami akan tarik bin nasiyah, yakni ubun-ubunnya. Nah, ini contoh nun khafifah, taukid khafifah. Wasakilatu nahu qouli ta'ala la nukhrijannaka. Nun yang ditasdid itu sakilah, berat. Kalau khafifah disukunkan, kalau yang sakilah ditasdidkan. Fa ma'nal baiti, maka adapun makna bait, yang jali al-fi'lu bita'il fa'ili, ya. Artinya kesimpulan dari makna bait yang di atas itu adalah yang jali, tampak jelas, al-fi'lu fi'il dengan apa? Bita'il fa'ili, dengan tak fa'il. Artinya tak fa'il itu ya doro berduma dan seterusnya. Wata it-ta'nisis sakinah, dan juga taknis yang mati, ya, pada fi'il mati. Wa ya'ul fa'ilah, dan ya fa'il pada fi'il amar itu. Wa nunit taukidi, dan juga nun taukid. Ini pada fi'il mudhari' atau amar. Yang ke-12, siwa humal harfu kahal wa fi wala fi'lun mudhari'un yali lam kayasha. Siwa huma, selain keduanya, maksudnya selain daripada isim dan fi'il, al harfu, ini huruf. Isim sudah, fi'il sudah, sekarang huruf. Kahal, langsung dicontohkan. Kahal seperti hal, wala, wafi dan fi, wala, dan ketiga lam. Fi'lun mudhari'un, adapun fi'il mudhari' yali, artinya jatuh setelahnya, sebelumnya, yali mengiringi, maksudnya ya, mengiringi fi'il mudhari' itu lam, yakni kalimat lam atau huruf lam. Kayasam, seperti contoh yasam, ya, yasam fi'il mudhari' diiringi dengan huruf lam, maka menjadi lam yasam. Yasammu berubah menjadi lam yasam, atau lam yadribu menjadi lam yadrib, yaqulu menjadi lam yaqul. Jadi lam di sini adalah huruf. Wa madiyal af'ali bitta miz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun puhim. Miz, nah ini awalnya miz, bedakanlah. Atau wa madiyal af'ali, dan madinya fi'il bitta, dengan huruf ta. Artinya kita bisa tahu bahwa fi'il ini itu adalah madi karena ada huruf ta di sini. Miz, bedakanlah. Nah ini. Wasim, dan berilah tanda. Bin nuni, dengan nun, fi'lal amri, pada fi'il amr. Jadi salah satu cara membedakan bahwa kekhususan fi'il amr itu adalah dimasuki dengan nun. Seperti contoh yang tadi, ya. Idriban, bin nuni fi'lal amri, ya, pada fi'il amr. In amrun puhim, jikalau menunjukkan perintah, berarti kan makna amar, perintah. Puhim, ya, yakni dipahami atau jelas.
Ini keterangannya, yusiru memberikan isyarat ila annal harfa bahwasanya huruf yang tazu anil ismi wal fi'li, yakni berbeda dari isim dan fi'il. Jadi huruf memang berbeda dari isim dan fi'il. Bihuluwihi, dengan terlepas an alamatil asma wa alamatil af'al, dari tanda isim dan tanda fi'il. Isim ada tanda, fi'il ada tanda, huruf pun ada tanda. Tanda huruf itu ya ketiadaan dari tanda isim dan tanda fi'il, itulah sudah menjadi tanda huruf.